Dalam sejarah shinobi, tanda segel memang bermacam-macam, dari tingkatan rendah sampai terkuat sekalipun. Segel tiap ninja memang berbeda-beda. Para Anbu contohnya mereka menggunakan semacam segel Urashiso Fuinjutsu yang berguna menjaga anggotanya membocorkan informasi kepada lawan. Tapi kali ini kita nggak akan membahas hal itu, tapi lebih ke warna dan jenis segel yang dikatakan sangat kuat sampai era Boruto sekarang ini. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam warna dan jenis segel tersebut. Kemampuan jenis ini awalnya sering digunakan oleh klan Uzumaki, mereka yang berada di Uzushio-gakure. Dahulu dikatakan mahir dalam menggunakan kemampuan ini. Segel klan Uzumaki sangat kuat, bahkan beberapa masih sering digunakan sampai era Boruto. Ya, teknik Shinigami, jenis segel yang tergolong dalam tingkatan terlarang. Shinkifujin membuat pengguna bisa memunculkan sosok iblis di belakangnya yang siap menyegel target, dengan syarat pengguna tubuhnya juga ikut tersegel dalam teknik tersebut. Itulah kenapa ini lebih disebut sebagai teknik terlarang. Nah, era Boruto sekarang ini ada beberapa jenis segel baru ini, apalagi soal kemampuan para Otsutsuki yang membawa perubahan tersebut, di mana ini terlihat di perubahan warna. Pertama, jenis segel biru. Nah, kemampuan ini termasuk tidak umum dalam dunia shinobi. Di masa depan nanti, shinobi yang menggunakan adalah Boruto. Putra Hokage ini memiliki tanda penyegelan di tangan karena mengalahkan Otsutsuki. Sekarang sih Boruto belum bisa mengendalikannya. Kemampuan ini adalah teknik karma. Tanda di tangan Boruto ini ternyata menyimpan kekuatan besar seorang Otsutsuki. Bahkan segel ini bisa membuat Otsutsuki tersebut mengambil tubuh Boruto. Kemampuan karma sendiri mungkin akan sangat membantu jika Boruto mampu menguasainya. Menariknya, saat pertempuran melawan Kawaki di episode pembuka, Boruto menggunakan kemampuan segel ini dan ya, berwarna biru. Ini seperti terkombinasi langsung dengan dojutsunya. Segel karma Boruto menjalar seperti tato shinobi pada umumnya, namun perbedaan besarnya ada di warna. Dan jenis teknik ini termasuk dalam salah satu yang terkuat di era Boruto, karena berhubungan langsung dengan klan Otsutsuki. Oh ya, sayatan di mata Boruto nanti juga berfungsi sebagai jalur tato birunya pula. Artinya Boruto kemungkinan akan menguasai dua macam teknik dari klan Otsutsuki, Toneri, serta Momoshiki. Kemudian kedua adalah segel merah. Salah satu kemampuan segel langka lainnya di era Boruto ini adalah milik dari Kawaki. Segel merah Kawaki ini juga didapatkan unik, di mana saat menjadi bagian dari Kara, Jigen menempatkan kemampuan tersebut melalui bantuan Amado. Dan ya, Kawaki mendapatkan segel karma. Menariknya di era sekarang ini, Kawaki lebih menguasai segel ini ketimbang Boruto. Bahkan Kawaki sudah paham menggunakan karma untuk menyerap, mengeluarkan, atau memanipulasi sebuah teknik ninjutsu. Karma Kawaki ini berwarna merah dan kemunculannya diperlihatkan di episode pembuka. Saat berhadapan dengan Boruto, segel merah Kawaki menjalar seperti sebuah tato. Dari bagian tangan sampai ke bagian muka, umumnya dalam kisah-kisah lain, tanda atau semacam segel merah biasanya selalu merujuk sangat kuat. Nah, kira-kira lebih kuat mana nih? Segel warna merah Kawaki atau segel biru Boruto? Keduanya pun memiliki kisah menarik, di mana baik Boruto atau bahkan Kawaki, kedua segel tersebut saling beresonansi satu sama lain. Meski sekarang Kawaki sudah berada dalam keluarga Uzumaki dan hidup bersama Boruto, akan menjadi menarik jika di masa depan mengharuskan mereka bertempur. Ya, meski entah itu Kawaki asli atau tubuhnya udah diambil alih oleh Otsutsuki Isshiki. Kita tunggu saja. Ketiga dan paling populer adalah segel hitam. Nah, dalam dunia shinobi kalau ngomongin soal segel memang banyak sekali. Tapi untuk masalah warna semuanya identik dengan warna hitam. Kita contohkan saja adalah sebuah tanda tato yang dimiliki oleh Tsunade dengan Byakugo, serta Jigen yang memiliki warna hitam pula. Menariknya, punya Jigen ini termasuk dalam kategori yang sama dengan Boruto Kawaki. Ya, kami pikir sih ini bagian dari karma. Karena Jigen sendiri memiliki tanda segel kutukan di dagunya, dan yang pasti Jigen adalah wadah sementara bagi Isshiki Otsutsuki. Kemampuan Jigen sangat mengagumkan ketika sudah mengaktifkan tekniknya ini. Bahkan dalam chapternya dahulu, Naruto serta Sasuke dibuat kewalahan menghadapi Jigen.
Tato Jigen ini menjalar seluruh bagian tubuh seperti yang dimiliki Tsunade dan bertanda hitam. Sedikit berbeda dengan milik Boruto serta Kawaki, dan kami pikir ini termasuk jenis segel kuat di era Boruto. Karena dengan ini pun Jigen masih bisa mengaktifkan sebuah tanduk Otsutsuki yang membuatnya bertambah badas. Jigen memang dianggap sebagai salah satu villain populer di era Boruto ini. Bagaimana nih aksi pertempurannya dengan Kashin Koji ke depan? Dari beberapa hal di atas, sebenarnya soal warna segel ada 3 itu. Biru, merah, serta hitam. Tapi sepanjang sejarah sampai sekarang, ada banyak sekali jenis-jenis segel yang dikatakan super kuat dan di Konoha sendiri. Selain Uzumaki yang mahir dalam segel menyegel, ada satu klan lagi yang mampu menggunakannya. Ya, mereka adalah klan Sarutobi. Pertanyaannya sekarang gini, segel apa aja sih yang terkenal dalam dunia shinobi dan apa yang masih bertahan di era Boruto sekarang ini? Pertama tentu segel Byakugo. 2 orang pengguna masih bertahan di era Boruto sekarang ini. Menariknya dahulu segel ini kembali diungkit lagi karena kemunculan karma. Secara kedua segel ini memiliki kemiripan dalam hal tato tersebut. Ini membuat Sarada sempat menanyakan kepada ibunya dan ia menjawab kemampuan ini sudah ada jauh di era Rikudo Senin. Untuk detail pastinya Putri Tsunade lah yang paling tahu soal ini. Byakugo Sousou Seisei termasuk dalam jenis teknik penyegelan juga sebagai teknik terlarang. Shinobi medis yang menggunakan teknik ini bisa bertempur di barisan depan dalam tiap pertempuran, karena mereka akan cepat melakukan regenerasi sel-sel lalu menggantikannya dengan sel baru. Byakugo Sousou Seisei juga diakui Madara sebagai salah satu teknik regenerasi tanpa segel terbaik. Berikutnya kedua adalah Fushi Tensei. Kemampuan Fushi Tensei adalah teknik sangat populer di masa lalu karena segel ini dimiliki oleh legenda Sannin lainnya, Orochimaru. Segel Fushi Tensei dikembangkan Orochimaru dengan motivasi ia bisa memperoleh tubuh abadi dan melanjutkan penelitiannya, lalu mengetahui semua ninjutsu hebat dalam dunia shinobi. Para shinobi yang menjadi target untuk segel ini adalah Itachi serta Sasuke. Bahkan Sasuke sudah hampir dikendalikan Orochimaru. Jika tidak Itachi menggunakan pedang penyegelan Totsuka dan mengeluarkan segel tersebut dari segel sang adik, Fushi Tensei sendiri termasuk dalam golongan teknik penyegelan sangat kuat. Dan prinsipnya mirip karma di era Boruto ini. Segel ini memiliki tanda warna hitam dan juga bisa menjalar dalam tubuh seseorang. Fushi Tensei mungkin akan sangat berguna nantinya untuk Orochimaru ketika Boruto beranjak dewasa. Kemudian segel Goka Tenro. Kemampuan ini dimiliki awalnya oleh Mui-sama, seorang raja dari kastil terkuat Hozuki. Kemampuan Mui sangat berguna dalam mengekang semua tahanan tersebut. Bagi ninja kuat sekalipun, jika sudah terkena segel ini, mereka umumnya tidak akan bisa melarikan diri. Karena jika Mui masih hidup, dari jarak sejauh apapun, Tenro masih bisa dikendalikan, kecuali di dalam air. Nah, hal serupa pernah terjadi kepada Naruto dahulu. Meski Naruto memiliki cakra sangat besar, namun ia tidak bisa melepaskan segel milik Mui tersebut. Di era Boruto sendiri, kemampuan Goka Tenro juga dimiliki pewaris Mui, Mujo-sama. Goka Tenro sendiri memiliki manipulasi lain dalam segel tersebut. Tapi yang menariknya itu, segel Goka Tenro juga sedikit mirip dengan segel pada umumnya. Hanya saja terlihat jelas sebuah tato berwarna hitam mengekang tubuh seorang target. Dan hanya Mui-sama yang bisa menggunakan Goka Tenro dalam variasi berbeda-beda. Bagaimana menurut pendapat kalian? Sebenarnya masih banyak lagi macam jenis segel, tapi kebanyakan ya berwarna hitam seperti yang dimiliki para Anbu dan Zo dengan Urashi Shofuin Jutsu. Dan di era sekarang ini segel karma adalah yang paling populer dan terus dibicarakan. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai jenis-jenis segel serta 3 warna populernya hingga saat ini. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya.
Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye bye.